Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fathan qariba ya fattah ya alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yashghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali Allah Ta'ala perjumpakan di dalam kajian Selasa ba'dal maghrib menjelang isya. Memang yang seharusnya pada malam hari ini ialah Al-Ustadz Soleh Ilham di dalam kajian tafsir, akan tetapi beliau berhalangan hadir. Maka kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah, sejarah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Episode terakhir mengenai Raja Najasyi dan perdebatan antara utusan duta besar orang Mekah dan perwakilan kaum muslimin. Wah, ada judulnya ini. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui di dalam cerita sejarah itu banyak hal-hal yang jangankan awam muslimin, bahkan di antara tokoh-tokoh ilmuwan Islam ada yang belum tahu, karena sebagian mereka berkutat di ilmu fikih, sebagian berkutat di ilmu hadis. Orang yang mendalimi fikih tidak harus kok menjadi ilmu ahli hadis. Orang yang ahli hadis tidak serta-merta menjadi ahli ilmu fikih. Orang yang ahli tafsir tidak serta-merta menjadi ahli hadis, karena satu dengan yang lain fannya beda-beda. Maka kalau misalkan jenengan di universitas-universitas itu ada jurusannya. Dokter gigi jenengan tanyai penyakit dalam ya ora dong. Pak, ini kok saya dadanya sesek. Ini kan jenengan dokter. Maka sang dokter gigi, Pak, urusan saya sama peruntuan. Kalau sama penyakit-penyakit daleman Anda saya enggak paham, bukan jurusan saya. Jangankan dokter gigi sama dokter biasa, dokter pun podo-podo dokter penyakit itu ada macam-macam. Ada dokter bedah, ada dokter kandungan, walaupun semuanya basicnya sama, dokter umum. Jenengan tanya tentang dengkul yang mau dioperasi, tanyanya sama dokter kandungan. Kono ya ra mudeng, piye to jenengan iki, kula urusane karo kandungan, wong meteng meh malahiran. Iki kula dong, masa tentang bedah dengkul kok takone karo kula. Wah itu, begitu pula juga ulama. Makanya beberapa waktu yang lalu ada salah seorang pendakwah internasional yang namanya beliau sangat masyhur dan luar biasa, orang yang saleh, bertakwa, alim, pintar.
ketika beliau menceritakan tentang hukum fikih, yaitu hukum Natal, mengucapkan Natal, beliau menceritakan mengenai perbedaan pendapat antar ulama. Ada walaupun sangat sedikit ulama yang mengatakan mengucapkan selamat Natal itu boleh. Dengan keyakinan, dengan kepastian, jangan ada keyakinan kalau yang mereka lakukan itu benar. Cuman yang memiliki pendapat itu sedikit sekali. Berbeda dengan mayoritas alim ulama yang mengatakan tidak perlu. Karena ini berhubungan dengan akidah. Engkau mengucapkan selamat, itu sama saja engkau mengiyakan apa yang mereka lakukan. Contoh, ono wong bar mateni wong, lalu jenengan muni selamat ya atas keberhasilanmu di dalam membunuh. Seakan-akan Anda mengiyakan, kowe mateni rapo wong tak selametke. Nah, ini jumhurul ulama mengatakan ini. Habib, kalau menurut jenengan yang benar yang mana? Semuanya benar, cuman tergantung situasi dan kondisi. Kalau seperti kita orang-orang ini yang ndak perlu ngucapkan, ndak apa-apa, ndak usah ngucapkan, ngapain wong sana juga ndak butuh kita ucapkan kok. Saya seumur hidup ndak pernah ada orang non muslim mengucapkan selamat Idul Fitri sama saya, selamat ulang tahun banyak. Karena itu juga di FB. Cuman kalau selamat Idul Fitri tetangga yang non muslim mereka memaklumi, toleransi, juga harus ada filterisasi, harus ada penyaringannya. Habib, lalu ulama yang mengatakan boleh itu di mana? Di daerah umat Islam yang minoritas, yang mereka kalau tidak betul-betul berbaur mereka malah tertekan dan tertindas. Ada Habib, banyak. Yang kalau misalkan mereka tidak berbaur betul-betul, mereka tertekan. Mereka bisa dimusuhi di negara Eropa, Amerika sana. Mereka mengatakan, oh selamat ya gini. Kenapa? Kalau kami tidak seperti ini nanti kami dimusuhi. Apalagi dengan isu-isu dunia mengenai Islam itu ini, hitam itu ini. Kalau tidak pinter-pinter bermasyarakat, bisa dibunuh kita. Wong yang kemarin di negara mana itu? Ada orang rada tidak lempeng masuk ke dalam masjid nembaki orang muslim sak mateng-matengnya. Loh, nah ini makanya perlu dicermati A, B, C. Jadi kalau misalkan ditanya Habib sikapnya jenengan mengenai mengucapkan selamat Natal gimana? Kalau kita umat Islam mayoritas ulama mengatakan haram, tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kalau memang mau mengucapkan kalimat yang menandakan Anda akrab dengan mereka, tanya saja liburan Natal pergi kemana ini? Ngono wejane cukup. Gitu saja cukup. Oh iya Pak, pagi-paginya kami ke gereja, terus habis itu makan-makan sama keluarga. Oh, rampung. Orang kudu selamat. Kecuali kalau umat Islam yang minoritas atau tokoh-tokoh masyarakat yang tokoh negara yang dia mau ndak mau sebagai pengayom siapapun agamanya, ini monggo kerso. Jamaah masjid kenal karo non muslim rapati akeh, ketemu ning mall, selamat ya. Tiap ketemu orang pakai topi Santa Claus muni selamat. Kowe iki ngopo? Wong ketemu muslim wae assalamualaikum ra tau kok. Kaya tok. Ketemu sama-sama muslim assalamualaikum jarang-jarang. Lu maaf, kita mengucapkan selamat Idul Fitri kepada sesama muslim aja jarang-jarang kok. Kalau ketemu paling cuman salam, gimana kabarnya, ana tupat apa ora. Kita jarang-jarang mengucapkan selamat dari Raya Idul Fitri ya. Kita paling mengucapkan minal aidin, ngomong selamat dari Raya Idul Fitri kita jarang-jarang. Ngonolah. Habib, apa ini cerita yang unik di dalam perjalanan sirah Nabawi, apalagi yang berhubungannya mengenai Raja Najasyi. Jadi Najasyi itu pernah dikudeta. Yang dikudeta bukan Najasyinya, cuman ayahnya. Jadi ketika ayahnya menjabat, maka dibunuh sama orang-orang. Setelah dibunuh,
mungkin karena ada suatu masalah dibunuh. Setelah dibunuh, maka orang-orang yang menaikkan saudaranya, bapaknya Najasyi. Saudaranya, bapaknya Najasyi. Apa yang terjadi? Setelah dinaikkan bapaknya Najasyi, maka gimana kan ini keponaan. Pamannya ini yang jadi raja saat ini, yang jadi raja setelah dibunuhnya bapaknya Najasyi, mengambil Najasyi sebagai anak angkat. Diasuh, dididik, wis luar biasa. Ternyata dari semua anak-anak pamannya plus Najasyi, itu yang paling pantas jadi raja Najasyi. Anak-anak pamannya tidak ada yang bisa menjadi seorang raja. Yang cerdas, yang bijak, ini Najasyi. Sepupu-sepupunya tidak ada yang bijak, sebijak Najasyi. Tidak ada yang pintar, sepintar Najasyi. Takut ini orang-orang yang memberontak dulu itu, yang membunuh ayahnya Raja Najasyi, takut. Ini kalau ini jadi raja, kita wassalam. Terus gimana? Dijual. Raja Najasyi ketika masih kecil pernah dijual. Dibunuh ndak bisa, wes didol wae. Dijual akhirnya. Dijual ke daerah Arab. Disitulah Najasyi belajar bahasa Arab dengan bahasa yang sangat dia pahami. Bahkan ada riwayat yang mengatakan dulu Najasyi dijual dan dia ditempatkan di satu daerah namanya kota Madinah, Yathrib. Pokoknya daerah-daerah Arab. Jadi Raja Najasyi paham bahasa Arab, paham. Karena memang dari kecil setelah melihat kehebatan Najasyi sebagai seorang remaja, maka takut ini kalau misalkan Najasyi dewasa menjadi raja, dibuang, dijual. Kok mirip ceritanya seperti Nabi Yusuf. Apa yang terjadi para rawuh? Setelah Raja Najasyi dijual, maka suatu saat ini pamannya kesamber geledek. Lucu iki. Beb jenengan mbok ojo ngarang-ngarang mosok kesamber geledek. Iya, ini di sini kesamber geledek. Tsumma lamma kana asya tilka lailah marat alaihi ammu sa'iqatun famata. Pada suatu malam ketika ada beledek, maka pamannya kesamber beledek. Modar. Wong-wong bingung iki njur sapa sing dadi raja? Anaknya 12-12-nya ndak pantas jadi raja. Yang pantas malah sudah kita buang. Golei. Ketemu Najasyi. Ketemu Raja Najasyi. Apa yang terjadi? Setelah ketemu, Najasyi diangkat menjadi raja dan menjadi raja yang terbaik daripada raja-raja yang sebelumnya. Para ingkang kawula mulyakaken, Masya Allah. Orang itu jangan menganggap satu momen kehidupan itu menjadi akhir segalanya. Tidak. Berapa banyak orang yang pernah jatuh, cuman suatu saat dia lebih tinggi daripada tempat dia jatuh terlebih dulunya. Jangan mengatakan momen dalam kehidupan itu akhir dari segalanya. Jalanilah hidupmu dengan menjadi orang yang baik. Jalanilah hidupmu dengan selalu berakhlak yang baik. Maka suatu saat engkau akan meraih tempat yang baik, meraih tempat yang mulia. Jangan khawatir, Beb, saya sudah menjadi orang yang berusaha baik, cuman saya sampai sekarang gini-gini aja. Jangan khawatir, mungkin Allah pending. Nggak di kamu, di anakmu nanti baiknya. Jangan khawatir. Kemarin saya ke Makassar, hari Ahad ada acara di Makassar. Di Makassar ini ada seorang kaya raya, namanya Bapak Haji Haris. Ketika dia menikah, punya anak 8, terjadi masalah, cerai sama istrinya, Pak. Setelah cerai ini hartanya semuanya dikasih ke istrinya. Wah, suami top tenan. Suami istrinya dikasih semua hartanya, dia tidak bawa apa-apa. Dia kembali ulet dan sekarang dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Maka
from zero to the hero itu bukan 1-2 orang tok, banyak. Maka apalagi potensi muda, anak-anak muda yang seneng ikut pengajian kayak gini, jangan merasa kamu itu kok, wah aku tak ngene wae cukup. Ora. Sosok yang hebat belum tentu memulainya dalam keadaan yang tepat. Kadang-kadang ra tepak, iki didol. Raja kok mbiyane tahu dadi budak iki lho. Setelah Raja Najasyi menjadi raja, maka dia menjadi raja yang terbaik daripada raja-raja yang sebelumnya, lebih baik dari pamannya, lebih baik bahkan dari ayahnya sendiri. Subhanallah. Ada satu riwayat yang lain menceritakan tentang obrolan Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ini perlu saya riwayatkan, perlu saya ceritakan karena penting. Karena cerita yang terkenal itu sengaja kami akhirkan di episode terakhir. Karena episode terakhir ini biasanya sing seru-seru Pak. Wah. Ketika Ja'far bin Abi Thalib disidang oleh Najasyi, dari Mekah duta besarnya Amr ibnul As dan Imarah ibnul Walid. Ini Amr bin As dan Imarah ibnul Walid nanti di ending ceritanya luar biasa. Saya sendiri, aitan tenan iki, betul-betul koyok ning film-film Cina kuwi lho Pak. Jadi ada hal-hal yang tidak terduga, yang tidak tertebak. Saya tidak pernah menebak ini, ternyata jebul koyok ngono toh. Edan tenan. Makanya kalau membaca kitab yang gede-gede kene iki tonjo tenan, wis jos top. Dan ini hanya kami persembahkan untuk Masjid Jenderal Sudirman. Jarang-jarang loh ngaji kitab kok ngene. Apa meneh 2 tahun kok durung rampung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak diinterogasi oleh Najasyi, tidak mau sujud seperti yang kemarin, lalu Ja'far bin Abi Thalib ditanya, "Sebetulnya ini kalian ada apa ini? Agama apa yang kalian bawa? Kalian tidak ikut agama kami Nasrani, kalian tidak ikut agama kaum kalian penyembah berhala. Janjane iki agamane iki apa?" Maka Ja'far bin Abi Thalib dengan diplomasi yang hebat, dengan cara berbicara yang memiliki karakter yang kuat, apa nek jare Pak kuwi fiksi dan diksi, aku ya radong. Ayyuhal malik, wahai raja, kami dulu ialah kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala dan patung. Kami memakan bangkai. Kami mendatangi hal-hal yang menjijikkan. Kami memutus silaturahim. Kami berbuat buruk kepada tetangga kami. Orang yang kuat memakan yang lemah. Kami seperti itu sampai diutus kepada kami seorang utusan, seperti diutus kepada orang-orang sebelum kami. Kami tahu betul-betul, kami kenal bagaimana keturunannya, kami kenal betul bagaimana kejujurannya, kami kenal betul bagaimana amanahnya, kami kenal betul-betul kehormatannya. Orang yang kami kenal itu mengajak kami kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan segala hal yang dulu pernah disembah oleh orang-orang tua kami, baik yang dari batu ataupun yang dari patung. Memerintahkan kami untuk mengerjakan sholat, memerintahkan kami untuk bersedekah, memerintahkan kami untuk berbuat yang baik, berbicara yang jujur, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, menjaga diri dari pertumpahan darah, mencegah kami dari perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, omongan-omongan yang buruk, memakan harta anak yatim, menuduh orang yang tidak berzina, menuduh berzina orang yang tidak berzina. Kami mempercayai beliau, kami beriman kepada beliau, kami mengikuti beliau. Setelah kami mengerjakan ini, maka kaum kami memusuhi kami. Jadi dulu itu yang kami lakukan seperti itu,
Setelah itu ada utusan Allah yang mengajak kami untuk meninggalkan hal yang buruk, melakukan hal-hal yang baik. Setelah kami menjadi baik, malah mereka itu memusuhi kami. Kami bingung, kami dipaksa untuk kembali ke kebiasaan buruk kami, makanya kami pergi dari kota kami menuju ke negara engkau, wahai raja. Karena kami yakin engkau ini raja yang baik, yang tidak akan mendolimi siapapun yang masuk ke dalam negaramu. Raja Najasyi mendengar omongan ini lalu bertanya, apakah ada ayat yang diturunkan kepada kalian? Maka Ja'far mengatakan, ada wahai raja. Coba bacakan kepadaku, aku pengen dengar. Dibaca surat Kaf Ha Ya Ain Shad sama surat yang di dalamnya ada cerita mengenai Siti Maryam. Nangis Raja Najasyi ini nangis. Ada lagi enggak? Ada raja. Bacakan. Baca surat Al-Ankabut sama surat Ar-Rum. Nangis lagi, gerung-gerung Najasyi. Ada lagi. Sudah masuk ke fase ketagihan. Dibacakan surat Kaf Ha Ya Ain Shad. Ada lagi enggak? Ada raja. Surat Al-Ankabut sama Ar-Rum. Ada lagi enggak? Ada raja. Dibacakan surat Kahfi. Maka setelah mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, Najasyi mengatakan, demi Allah, yang sama seperti ini juga dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Demi Allah, perkataan yang barusan kalian bacakan kepadaku itu bersumber, satu sumber dari Nabi Musa dan dari Isa alaihissalam. Jadi Najasyi ini ngomong nek iki bener. Padahal Najasyi itu orang yang sangat ahli di bidang Injil. Insyaallah. Setelah itu Ja'far pinter ini, makanya jadi orang ini pinter. Nek misalnya ra pinter ngomong mending meneng, nek pinter ngomong ya nek ngomong hati-hati. Jangan sampai kamu kepleset di dalam omongan, karena omongan ini bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh pedang. Orang kalau misalkan berantem itu mungkin satu jiwa melayang, mungkin Pak. Jadi nek gelut mungkin pada mati nih wong loro. Cuman kalau mulut sudah berperan, satu desa sama satu desa mati kabeh, Pak. Makanya mulut itu hati-hati. Kalau memang salah ngomong, cepat-cepat minta maaf. Jangan malah kamu nunggu wis mengko wae ben lali sik. Oh, jangan. Jangan sampai mereka lupa terus. Oh, jangan. Kamu salah Beb. Minta maaf. Kullu bani Adam khata'. Sesungguhnya keturunan manusia dari Nabi Adam ini orang-orang yang bersalah. Tidak ada orang yang benar terus kecuali para nabi. Kira ono nabi tok, para nabi itu yang maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau kita memandang mereka salah, sesungguhnya itu bukan kesalahan mereka, itu aturan Allah yang Allah atur untuk mereka. Seperti Nabi pernah lupa memang, ketika beliau lagi sholat yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sahabat menegurnya, tidak ada yang berani negur, mendel kabeh. Satu orang tok kuanen, ya Rasulullah, ini sholatnya memang sengaja diperpendek ataupun engkau memang lupa Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, apakah betul apa yang dia omongkan? Betul Rasulullah. Bangun lagi Rasulullah, melanjutkan sholatnya tambah 2 rakaat salam. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, bukan aku yang lupa, Allah yang mengatur aku supaya aku lupa. Apa? Sujud sahwi. Jajal nek rapi mboten nate lali, tidak pernah lupa atau sahu atau dilupakan oleh Allah. Tidak ada namanya sujud sahwi.
Nabi Muhammad tidak pernah minum dalam keadaan berdiri kecuali satu kali tok ketika beliau minum air Zam-Zam. Coba Rasulullah tidak pernah minum berdiri. Minum duduk itu hukumnya wajib. Orang para sahabat mengambil, tidak usah ngomong Rasulullah. Melihat perbuatan beliau saja bisa menyimpulkan hukum. Minum duduk berarti hukumnya wajib. Wong Rasulullah tidak pernah minumnya berdiri kok. Cuman suatu saat Rasulullah pernah minum berdiri, menandakan kalau minum duduk hukumnya sunnah. Kalau berdiri ini makruh. Bahkan dikatakan tidak makruh kalau itu air Zam-Zam di Mekah. Orang kok dibetani oleh-oleh jenengan air Zam-Zam toh berdiri. Bismillah. Itu berdiri karena banyak kemungkinan. Ketika itu orang-orang berdesakan mau minum, maka Rasulullah kalau duduk takut mengganggu, beliau minumnya berdiri. Orang yang tidak pintar ngomong jangan ngomong, salah ngomong hancur, mending banyak diem. Pintar-pintar ngomong pun hati-hati, salah ngomong remuk sampean. Kalau memang salah minta maaf. Kalau memang urusannya sama orang minta maaf. Kalau urusannya sama Allah, Habib, taubat. Umumkan taubatmu. Saya taubat. Saya bersalah berbicara. Ini urusannya sama agama. Takutnya yang saya salah omongkan itu dipahami orang dan orang berbicara sesuai apa yang saya bicarakan. Oh no. Are you understand? Oh yes. Ngeten nggih? Orang yang tidak pintar ngomong jangan banyak ngomong, lebih baik diam. Orang yang pintar ngomong juga berhati-hati di dalam berbicara, karena salah-salah bahaya. Habib kalau memang salah, kalau urusannya sama person, sama pribadi, buru-buru minta maaf. Jangan takut, orang yang minta maaf itu bukan berarti dia bejat, menunjukkan dia orang yang baik. Habib kalau urusannya sama person, kalau urusannya sama agama, buru-buru taubat. Klarifikasi kalau kamu salah, supaya orang-orang yang mendengar kamu tidak mengikuti kesalahanmu. Wis. Ja'far pinter. Raja, sebelum sidang ini selesai saya mau memiliki permohonan. Apa itu? Mohon tanya kepada dia raja. Yang dimaksud Amr bin As sama Imarah ibnul Walid. Tanya sama mereka, kami itu budak atau orang-orang yang merdeka? Kalau misalkan budak, mungkin budak kabur suruh kembali. Najasyi tanya, Amr, mereka itu orang-orang yang merdeka atau budak? Maka zaman dulu, jangan zaman sekarang. Zaman dulu bohong itu sesuatu hal yang menjijikkan. Segenting apapun tidak mau bohong. Ini urusan Allah ini, utusan duta besar ini. Mereka budak atau merdeka? Maka Amr ibnul As menjawab, mereka orang yang merdeka. Tanya lagi raja, tanya apa? Apakah kami membunuh orang terus kami dikejar-kejar? Kalau misalkan mateni wong, membunuh orang terus dikejar-kejar, wajar. Apakah mereka membunuh orang terus kalian kejar-kejar? Maka Amr ibnul As juga menjawab, tidak, mereka tidak membunuh siapapun. Tanya lagi raja, tanya apa lagi? Apakah kami pernah maling uang orang terus kami dikejar-kejar? Tanya, maling uang raigi, mboten. Tanya lagi raja, tanya apa lagi? Apakah kami punya hutang sama mereka? Terus mereka mengejar-ngejar kami dan berusaha mengembalikan kami ke kota kami. Mereka ada yang punya hutang apa enggak? Amr ibnul As menjawab, enggak kok, mereka enggak ada yang punya hutang. Setelah itu Najasyi mengatakan kepada Amr ibnul As dan Imarah ibnul Walid, pulang kalian. Demi Allah, tidak pernah aku akan serahkan orang-orang ini kepada kalian berdua, enggak akan. Kalau misalkan kalian memberikan kepadaku gunung emas supaya kalian menyerahkan mereka, aku tidak akan serahkan kepada mereka, kepada kalian mereka itu, tidak akan aku serahkan. Masya Allah. Closing. Imarah ibnul Walid sama Amr ibnul As itu sejatinya dua sahabat, cuman beda nasib.
Apa Beb? Yang Amr ibnul As iki wonge cendek rada elek. Cuman Imarah ibnul Walid ganteng, cakep, gagah. Lah ketika berangkat ke Habasyah, ini Amr ibnul As ngajak istrinya. Lah terus ketika di jalan kok istrinya iki kedip-kedipan sama sing ganteng iki Sebaik-baik sahabatmu, jauhkanlah dia dari istrimu. Sebaik-baik siapapun orang yang bukan muhrim, tetap harus ada batasan dengan istri. Sopir Habib, mau sopir, mau asisten, mau sahabat, kalau memang bukan mahram, batasan agama. Berapa banyak sopir selingkuh sama majikannya? Ketika sang istri bilang sama suami, "Mas, aku mau kemari mas, mbok tolong diantar. Jangan sama aku, sama sapa? Kalau ameh nyontokke sopir jenenge Joko, mengko akeh sing ngamuk. Sama sopir aja. Setiap kali pergi sama sang sopir, apa yang terjadi? Di dalam mobil sang istri nangis. Kenapa Bu? Aku ini tidak disayang sama suamiku mas. Sopirnya berhenti memberikan tisu. Bu, elaplah air matamu Bu. Bablas. Waiting tresno. Hati-hati. Beb, ini bukan muhrim sama istri saya. Boleh tidak bersentuhan? No. Ini banyak lagi, termasuk yang kami dengar dari media internet, ada seorang artis ngangkat anak kecil, terus tekan peluk-pelukan, bahkan dikasih air susu daripada artis itu. Yo janjane kula ora gelem ngurusi, nek kula khawatir nular ke umat Islam. Saya tidak mengurusi dia karena dia bukan dalam agama saya, cuman yang saya khawatir menular ke umat Islam. Gimana Habib? Lah, kalau memang bukan mahram, mbok atepo gunung meletus, tetap agama kamu jaga. Jangan sampai kejadian Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha terjadi di dalam rumah tanggamu. Nabi Yusuf masuk ke dalam rumah sebagai anak angkat. Ketika beliau beranjak dewasa, lebih ganteng daripada bapak angkatnya, ibu angkatnya pun tergoda. Hati. Saya termasuk orang yang sering mendengar curhatan orang mengenai selingkuh istri dengan sahabat, selingkuh istri dengan karyawan, asisten. Kula ya isone meng muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun, fala talumanna illa nafsak. Jangan kamu salahkan kecuali dirimu sendiri. Kamu yang sudah buka pintu, jangan salahkan maling masuk ke dalam rumahmu. Seperti kemarin ada orang mau mampir ke rumah jam 12 malam, Beb, saya mau mampir, saya ada waktu jam 1. Kalau mau ke rumah jam 1 silahkan. Jam 12 masih pengajian. Kadang-kadang jangan ngoten Pak, siang tidak ada waktu, Beb saya mau ketemu, harus ketemu jam 1 malam, yuk tidak apa-apa. Terus jam 1 malam ngebel, Beb mohon maaf kok rumahnya kelihatan kosong tutupan. Kula yang jawab, mbok kira ana wong waras buka pintu jam 1 bengi? Nah, kalau memang sudah sampai rumah ketok pintu, jangan delok pintune tutupan terus dipikir wong ora ana. Hati-hati, kalau memang kamu membuka pintu jangan salahkan maling masuk. Kalau kamu sudah mengunci pintu, maling masuk, nasib jenenge. Ini cantik ini. Nek suami elek. Ana wong ganteng, demen-demenan, konangan. Amr ibnul As marah. Kamu kok gitu sama istri saya? Nah dia yang mau kok, saya yang digoda kok. Kalau nyalakan jangan nyalakan saya, salahkan istrimu. Kurang ajar ya apa ya? Mar, apa? Titip pesan karo istrimu. Nek cik amek dilanjut aku ya gelem. Kurang ajar kowe. Marah Amr. Sampai ketika menemui Najasyi, Amr ibnul As masih nyimpen dendam ini. Kurang ajar, kamu tidak menghargaiku sebagai seorang sahabat. Bahkan istriku kamu embat.
Ini politik busuk imarah kita itu udah hampir gagal. Cuman masih ada satu jalan membujuk Najasyi. Gimana caranya? Dari jalan istrinya. Kamu kan cakep, kamu rayu itu istrinya Najasyi. Kalau hatinya sudah kamu pegang, nanti kamu rayu supaya dia merayu suaminya, memberikan orang-orang Mekah itu biar kita bawa. Wah, betul kamu. Kalau cuman masalah perempuan mah bener para rawuh. Imarah mendatangi istrinya Najasyi, ngobrol singkat sampai apa yang terjadi sama istrinya di Najasyi dipanggil ke kamar aku yuk. Maka Imarah bilang sama Amr, Kang, berhasil Kang, saya dipanggil ke kamarnya sekarang. Tenane, yo, wis kono. Masuk ke dalam kamar istri Najasyi, Amrnya mengadukan itu kepada Najasyi. Raja, istrimu sekarang lagi berduaan sama teman saya. Kalau bukan karena hubungan baik sama kamu, saya tidak mau memberitahukan ini. Yang benar kamu? Iya Raja, cek sendiri. Cek bener. Delok ning kamar sedang berduaan. Konangan. Masuk ke dalam jebakan. Apa yang terjadi? Ngamuk Najasyi. Kalau bukan karena kamu tamuku, maka akan kubunuh kamu hai Imarah. Imarah wedi konangan selingkuh karo istrine raja. Nah istrine jenderal wae medeni apa meneh istrine raja dhewe. Cuman aku akan menghukummu dengan hukuman yang lebih dahsyat daripada kematian. Panggil ke dukun, nyantet Imarah ini. Apa yang terjadi? Disantet menjadi orang gila yang lebih seneng kumpul bareng hewan daripada kumpul bareng manusia. Dan ini kejadian bukan hanya sekedar sampai meninggalnya kapan Habib? Meninggalnya Imarah ini nanti khilafah Umar bin Khattab. Jauh ini Pak. Ini kejadian masih Rasulullah di Mekah. Disantet matinya sampai ketika zaman Umar ibn Khattab. Ketika zaman Umar ibn Khattab, ada saudaranya Imarah ini matur sama Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, bolehkah aku mencari saudaraku yang pernah hilang di Habasyah? Oh silahkan. Siapa? Imarah wahai Amirul Mukminin. Oh ya cari. Setelah dicari ketemu Pak. Ketemunya di mana? Di hutan. Kumpulannya bareng hewan-hewan hutan. Ketika ketemu diajak, maka Imarah yang sudah dalam keadaan orang setengah edan ini bilang, lepas. Maka ini yang bilang, tidak akan aku lepas. Aku akan bawa ke Madinah. Lepas. Kalau kamu tidak melepas aku akan mati lo sekarang. Tidak, kamu pura-pura. Ketika dibawa ngotot, mati betulan. Masya Allah, luar biasa. Sejarah Nabi ini memang harus betul-betul kita cerna dan kita pahami, karena banyak hikmah di dalamnya. Jangan pernah menggampangkan sejarah siapapun. Sejarah ini barusan saya membaca sejarah Mustafa Kamal Taturk Pak. Mustafa Kamal Taturk itu ketika dia menjadi presiden Turki tahun 1920-an, dia bilang di atas podium, lebih takut mana kalian? Aku atau Tuhan kalian yang biasa kalian sembah? Maka prajurit yang saat itu ketakutan mengatakan, Anda lebih kami takuti dari Tuhan kami sendiri. Apa yang terjadi? Pada tahun 1936 Mustafa Kamal Taturk ini kena penyakit kanker hati. Kulitnya menjadi kayak Korea, kayak koreng yang sangat menjijikkan. Matinya muka sudah mirip tengkorak daripada manusia. Apa yang terjadi yang lebih gilanya lagi, ketika ketika dia mati, tidak ada yang mau nyolatkan ulama-ulama Turki. Hampir 9 malam atau 7 malam tidak ada yang mau nyolatkan, tidak ada yang mau ngafani, tidak ada yang mau ngurusi. Sampai akhirnya adiknya ngemis, tolong Pak, kalau memang Anda menganggap dia bukan umat Islam, anggaplah dia seorang manusia biasa.
Maka akhirnya ketika dikafani mau dikubur mental dari bumi, Pak. Bum. Bumi aja nolak mayat bangkainya ini. Bum. Akhirnya gimana? Akhirnya ditumpuk di atas beton marmer yang beratnya kurang lebih 40 ton. Dan sampai sekarang orang yang mampir ke museum itu kalau tidak pinter-pinter pakai parfum keluar baunya busuk. Masih mengeluarkan bau busuk. Mustafa Kamal Tatruk. Allah. Kalau di dalam mendengar cerita sejarah-sejarah mereka saja kita bisa mengambil hikmah. Apalagi sejarah baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian sejarah ini bisa betul-betul kita ambil hikmah dan pembelajaran di dalamnya. Allahumma amin amin ya rabbal. Kurang berapa menit ini? Berapa? 5 menit. Habib, lalu setelah ini apa yang akan diceritakan? Ini nanti akan ada nego-nego lagi setelah ini. Karena ini kejadian sebelum perang Badar, bahkan sebelum Rasulullah hijrah. Nanti setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, setelah pelaksanaan perang Badar, dan di perang Badar ini mereka kaum kafir Quraisy kalah, maka akan kembali lagi ke Habasyah. Akan kembali lagi ke Habasyah. Setelah ditemui di Habasyah, Amr ibnul As mendatangi Najasyi. Sedangkan Najasyi ini dalam keadaan sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi Najasyi ini Muslim, Pak. Dia nanti endingnya akan menjadi orang Muslim. Bahkan termasuk tabi'in. Orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasul, cuman bertemu dengan sahabat-sahabat baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa yang terjadi? Nanti Amr ibnul As balik lagi. Temennya udah berubah, imarah itu udah sedeng itu. Bawa teman lain, minta orang Mekah kembali ke Mekah. Kenapa alasannya? Kami yang mati banyak kok. Perang Badar ini yang mati banyak. Kami mau mereka menjadi pengganti. Mereka ini keluarganya mereka sudah membunuh keluarga kami. Sampai segitu dahsyatnya permusuhan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslimin dari orang-orang penduduk Mekah. Jadi jangan dipikir Rasulullah SAW itu melewatkan 13 tahun di Mekah itu biasa-biasa saja. Tidak, dahsyat hidup beliau. Pengorbanan kita untuk beliau, dengan duduk dengar hadis, dengar sejarah Nabi, itu belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Permusuhan itu sebagian musuh bebuyutan sampai mati, cuman ada yang sebagian permusuhan yang membawa anugerah dari Allah. Apa itu? Contohnya ialah zikru islami Umar. Ini setelah ini kita akan membahas mengenai prosesi masuk Islamnya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab orang yang termasuk sangat memusuhi Rasulullah. Umar bin Khattab termasuk orang yang sangat membenci Rasulullah. Bahkan dia keluar dari rumahnya, salah satu tujuannya pada hari itu untuk membunuh Rasulullah. Saking wis gedek dengar cerita mengenai Islam ini, Islam itu, Islam ini, yang ini itu, dia memiliki pikiran Muhammad apa ini rampung iki cerita. Wis aku wis sing mateni Muhammad. Hati-hati juga nggih. Kadang-kadang benci itu ending-endingnya cinta. Jadi jangan terlalu kamu membenci sesuatu. Siapa tahu ketika kamu membenci sesuatu itu ada kejadian yang sangat dahsyat, maka kamu jadi mencintai sesuatu itu. Saya pernah punya teman orang daerah Karanganyar. Dia menikah, sing lanang ganteng,
Sing wedok ya ora pati ayu. Kula lak heran to, kula iki wonge ceng seneng usil takon. Mas, jenengan kok ya gelem-gelem karo mbak iki. Nyuwun ngapunten nggih, niki hanya sekedar cerita dan ini cerita nyata. Jenengan ki ganteng lho, mbak ini ku lak rapati ayu. Jenengan bisa dapat orang yang lebih cantik dari mbaknya itu. Beb, jenengan tahu ndak Beb? Dulu ketika saya kerja, itu dia teman kerja saya yang paling saya benci. Setiap hari saya ledekin jelek, welek, ireng, budeng, wapun jelek. Sampai suatu saat, ini yang laki-laki sakit. Teman-temannya yang biasa dekat sama dia menjauh, kecuali mbaknya ini. Mbaknya ini orang yang paling perhatian, masakin makanan, ini, itu. Kalau ke dokter ditemani, apa yang terjadi? Saking simpatiknya sang laki-laki, ketika dia sembuh, dia mengatakan, mau enggak kamu nikah sama saya? Saya jatuh cinta sama kamu. Yang perempuan bilang, kamu tuh bilang saya jelek loh. Kamu bilang saya ini, iya memang kamu jelek, cuman diantara siapapun di sini kamu yang paling perhatian sama saya. Saya mau menghabiskan sisa hidup saya sama kamu. Kejadian nyata, boleh kita datangi orangnya kalau misalkan tidak percaya. Umar bin Khattab yo modele kaya ngono. Meh mateni kok tiba-tibane kuburane jejer sama Nabi Muhammad. Ayo. Orang yang mau membunuh itu sekarang ini kuburannya bersebelahan dengan orang yang tadinya mau dibunuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kajian ini penuh dengan hikmah pembelajaran bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ada salah dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.